dari apa namanya pertanyaan, 5 pertanyaan di tes pengetahuan dan juga dua pertanyaan di mana di share di tabel yang bagian utama dan perlengkapan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Apakah ada yang sudah dipelajari? Oh iya, kalau yang apa? Dulu di waktu awal Pak Guru masuk di kelas 2 itu kan kita sudah mempelajari yang K3 ya. Ya. Sehingga ada 5 pertanyaan atau 5 masalah yang nantinya akan kita diskusikan bersama, ya. Yang mana kelima-limanya ini ada di materi pembelajaran yang kemarin sudah Pak Guru share. Begitu pula untuk ini, ya, untuk tugas ini. Nah. Nantinya untuk penyelesaian tugas ini, kalian bisa mengumpulkannya melalui grup WA grup kita, ya. Sehingga khususnya yang tabel. Tapi kalau yang ini, yang tadi 5 pertanyaan, yang 5 pertanyaan ini nanti bisa kita lakukan tanya jawab di forum ini, ya. Sehingga untuk flashback apa yang sudah kalian pelajari semalam, ya. Nah, nantinya kita bahas satu per satu. Baik, kita mulai sekarang tentang pengertian mesin bubut. Ya. Mesin bubut standar merupakan salah satu jenis mesin yang paling banyak digunakan. Ya. Sedangkan gambarnya seperti di bawah ini. Ya. Mesin bubut standar itu tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu
besar. Kalau yang kecil itu yang mesin bubut Jawa, biasanya dipakai untuk membubut logam-logam non besi. Sedangkan ini mesin bubut standar itu bisa digunakan untuk membubut logam besi maupun baja. Dan mesin bubut standar ini paling banyak digunakan untuk di bengkel-bengkel industri manufaktur, lembaga pendidikan kejuruan, dan lembaga diklat atau pelatihan. Lembaga diklat atau pelatihan itu ya seperti sekolah, SMK, yang saat ini kalian belajar. Sedangkan mesin bubut merupakan suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya memutar gerak benda kerja yang berbentuk silindris. Silindris itu berarti bulat. Pada prosesnya benda kerja terlebih dahulu dipasang pada cuk pencekam yang terletak pada spindle mesin. Sedangkan fungsinya yang pertama itu membubut muka. Pak Guru lanjutkan lagi ya. Yang pertama tadi membubut muka atau facing, ya. Terus rata lurus bertingkat atau taper turning. Sedangkan kalau bubut tirus kontur turning. Kalau yang form turning ini membubut bentuk, ya, membubut bentuk. Chamfering itu tirus tapi pendek. Kalau taper turning tirusnya panjang. Tapi kalau chamfering itu tirus tapi pendek, itu biar permukaan ujungnya itu tidak tajam. Cut off atau alur. Threading itu ulir, boring itu mengebor atau membuat lubang, drilling itu mengebor juga. Kalau boring itu sudah ada lubang, terus diperbesar lubangnya. Tapi kalau drilling masih kecil, baru dibikin lubang dengan bor. Knurling itu mengkartel. Sedangkan bagian-bagian utama mesin bubut, ya,
Kepala tetap atau headstock. Apa masuk? Ya. Kepala tetap itu di sini apa seperti di gambar ya. Kepala tetap itu headstock. Itu bagian termasuk bagian utama. Headstock, di mana di dalam headstock itu sebagai dudukan cuk, cak, atau cekam. Terus yang kedua itu eretan atau kariet. Kariet itu ada eretan memanjang, melintang, eretan atas. Eretan atas itu ada tulpos. Tulpos itu rumah pahat. Terus ada tailstock. Tailstock itu kepala lepas. Biasanya untuk duduk tempat senter, baik senter mati maupun senter putar, maupun matabor, ya itu nanti naruhnya menempatkannya berada di tailstock. Ya, di tailstock atau kepala lepas yang ada apa namanya? Center. Nah, di center ini biasanya untuk nyeting pahat, sehingga ujung mata pahat di settingnya pas dipasang di tulpos itu harus setinggi titik pusat center yang ada di kepala lepas. Bagian utama mesin bubut yang lainnya adalah bed atau meja mesin. Nah, bed atau meja mesin ini merupakan tempat dudukan dari tailstock atau kepala lepas maupun tempat untuk berjalannya eretan. Ya. Eretan bergerak ke kiri, ke kanan itu di sepanjang bed atau alas mesin bubut. Sedangkan apa namanya feed shaft itu adalah poros pembawa. Nah, poros pembawa ini biasanya dihidupkan kalau kita mau membubut secara otomatis, tidak manual. Contohnya pada saat membuat kulir ataupun misalnya membubut rata, tapi dibutuhkan kecepatan yang konstan sehingga apa namanya kita membutuhkan gerakan eretan itu secara otomatis. Misalnya nanti mengkartel, ya pekerjaan mengkartel, nah itu juga menggunakan gerakan otomatis, gerakan penyayatan pahatnya itu secara otomatis. Sampai di sini, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, silakan mikrofonnya di unmute. Ya. Satu-satu. Ya, jangan. Ya, Mas Amrina mau bertanya? Halo? Mas Amrina atau Mbak Dewi mau bertanya? Kalau itu dihidupkan.
speakernya. Atau Mas Mulai Herman. Itu Mas Mulai Herman juga dihidupkan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana untuk yang lima pertanyaan dan juga tabel yang ada 2 pertanyaan yang ditelepon itu bisa dikerjakan semua atau? Jawabnya melalui. Halo? Apakah ada yang mau bertanya? Tak bukakan lagi yang pertanyaan yang 5 pertanyaan ya. Nih, nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang mesin bubut standar? Bisa mengerjakan semua? Halo? Yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa? Nah, Bisa. sekarang kalau bisa, Mas Husni sama Ijar, apa yang kamu ketahui tentang mesin bubut standar? Coba. Mesin bubut standar merupakan salah satu jenis mesin yang paling banyak digunakan pada bengkel-bengkel pemesinan, baik itu di industri manufaktur, lembaga pendidikan kejuruan, dan lembaga diklat atau pelatihan. Oh ya. Ya, intinya mesin bubut standar itu adalah jenis mesin bubut yang paling banyak digunakan, baik itu di industri maupun di lembaga pendidikan atau seperti SMK yang kita belajar saat ini ya. Ya. Karena mesin bubut itu jenisnya banyak, bermacam-macam. Ya. Nah, itu untuk tugas tambahan silakan nanti kalian browsing sendiri ataupun baca-baca dari buku-buku tentang jenis-jenis mesin bubut yang lain, ya. Karena mesin bubut standar hanya merupakan salah satu jenis. Jadi mesin di perusahaan yang besar, industri manufaktur misalnya perkapalan, mesin bubutnya tidak lagi mesin bubut standar, ya. Poros engkol kapal laut yang dibubut itu kan ukurannya aja dengan rumah kita bisa jadi malah lebih gede poros engkol kapal itu tadi. Dulu pas awal pertemuan kan Pak Guru sudah pernah memutarkan videonya itu ya, video yang mesin bubut besar, yang mesin bubut untuk membubut poros engkol kapal. Terus yang kedua, sebutkan beberapa fungsi dari mesin bubut standar. Mbak Dewi mau mencoba menjawab atau siapa yang lain yang untuk membuat atau memproduksi bebek bertempat silindris, membuat atau packing atau rata lurus atau peningkat, terus telur. Sudah? Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahi jawaban dari Mbak Dewi? Sudah diaktifkan Mas Mulai Herman untuk speakernya. Halo Mas Mulai Herman. Kok belum masuk di suaranya?
Untuk membuat ulir, Pak. Oh, Mas Junaidi untuk membuat ulir ya. Apalagi selain membuat ulir? Untuk Tadi banyak buat ulir dalam atau ya. ulir luar maupun ulir dalam. Ya. Kalau misalnya bubut rata dalam, misalnya ada lubang terus dibesarkan, bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Terus ada lagi yang mau nambahi? Enggak masuk suara. Ayo, Mas Muhammad Khairul Huda mau nambahi jawaban dari Mbak Dewi sama Mas Junaidi? Halo? Ya, Pak. Ya. Gimana? Fungsi mesin bubut tadi kan banyak, toh? Iya. Apa saja? Jadi membuat ulir sama apa sih? Ulir tadi sudah dijawab oleh Mas Junaidi. Gimana? Yang bubut tirus tadi belum ada yang menjawab ya? Ya? Belum, Pak. Bubut tirus, baik bubut tirus yang panjang maupun bubut tirus yang pendek atau camper. Ya, tadi kan juga merupakan salah satu fungsi dari mesin bubut standar. Ya. Standar. Terus untuk yang soal ketiga tadi sebutkan bagian-bagian utama mesin bubut standar. Ada yang mau mencoba menjawab? Yang pertama itu bagian yang buat mencekam bagian itu, Pak, yang mau dibubut, bahan itu namanya pencekam. Kalau pencekam itu nanti ikutnya perlengkapan, Mas. Pencekam itu kan bisa dilepas dari mesin bubut, bisa digonta-ganti. Nah itu ikutnya nanti perlengkapan. Tapi ini yang bagian-bagian utama. Rumah pahat, Pak. Rumah pahat juga merupakan satu bagian dari itu merupakan perlengkapan rumah pahat. Bagian-bagian utama itu kan hanya ada 5. Yang untuk dudukan cekam namanya kepala tetap. Ya. Kepala tetap atau head stock. Terus yang di tengah eretan atau kariet. Itu nanti untuk dudukan tool, pos atau rumah pahat. Terus yang ketiga, yang untuk bor, untuk center namanya Kepala lepas. Kepala lepas atau tail stock. Yang keempat, yang untuk dudukan tail stock maupun eretan namanya meja mesin, alas mesin atau bed. Mesin. Yang terakhir poros transporter atau poros pembawa. Sama ya, istilah poros transporter dan poros
pembawa. Itu sama. Transporter itu bahasa Inggris, pembawa bahasa Indonesia. Fungsinya untuk menggerakkan otomatis. Pemakanan penyayatan pahat secara otomatis itu akan poros transporter. Ya. Sehingga kalian harus bisa membedakan antara bagian-bagian utama dan perlengkapan. Ya. Kalau perlengkapan itu bekerjanya itu mesti menggunakan bagian-bagian utama, termasuk cekam. Nanti cekam ada beberapa jenis, ya, beberapa macam jenisnya. Nah, itu nanti silakan materi yang dalam bentuk PDF yang sudah Pak Guru share kemarin di grup WA itu dipelajari untuk mengerjakan tugas yang 5 soal di pengetahuan maupun 2 soal di tabel yang ada di keterampilan. Sekarang Pak Guru tampilkan lagi yang tabel. Kalau nanti ada yang masih belum dipahami, nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk tes prakteknya, buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Diskusikan pokok bahasan, bagian-bagian utama, dan perlengkapan mesin bubut standar. Setelah didiskusikan secara individu, nanti kalian membuat laporan hasil diskusinya dengan format seperti tabel. Ya, nomor 1, nama bagian utama. A, B, C, dan seterusnya. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, bagian utama ada 5. Nama bagian utamanya apa, terus gambarnya seperti apa, keterangannya bagaimana. Keterangannya itu ya, misalnya bagian utamanya kepala tetap, gambarnya ada, keterangannya di situ ada apa aja. Ya, di dalam bagian utama kepala tetap mesti ada beberapa perlengkapan. Ya, A, B, C, D berarti sampai E. Ya, bagian utama itu sampai E. Nah, terus yang kedua itu nanti perlengkapan. Perlengkapan tadi sudah Pak Guru singgung, contohnya cekam. Nah, cekam itu kan namanya cekam. Nah, terus gambarnya seperti apa? Keterangannya cekam ada rahang 3, ada rahang 4. Sehingga kalau rahang 3 itu biasanya dipakai untuk benda silindris atau bulat. Kalau yang cekam rahang 4 biasanya kalau benda kerjanya tidak silindris, bisa aja persegi. Ya. Tapi untuk kerja bubut, hasil benda kerjanya adalah bulat. Ya. Tidak bisa membubut kotak, itu nggak bisa. Tapi kalau benda kerjanya kotak, terus dibubut biar menjadi bulat, itu bisa. Tapi kalau bulat dijadikan kotak, itu tidak bisa. Terus perlengkapan yang lain tadi, rumah pahat, ya, yang ada di eretan atas, ya, yang ada di bagian utamanya kan eretan atau karit. Karit sendiri ada eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Nah, eretan atas itu yang ada rumah pahatnya. Perlengkapan itu lebih banyak, lebih dari 5. Nanti silahkan didiskusikan selesai video konferensi kelas Zoom ini. Nanti silahkan kalian diskusinya melalui WA aja, terus sambil dikerjakan. Kalau nanti sudah selesai, di dalam kertas saja, terus diberi nama kelas, difoto, ya, pekerjaan yang 5 soal sama yang 2 soal tabel ini
nanti difoto, nanti ngirimnya nanti Pak Guru beri link ke Google Drive-nya Pak Guru, ke Drive-nya Pak Guru, sehingga hasil tugas kalian terkirim secara dalam jaringan atau secara online, tidak. Namanya itu asinkronus. Kalau sekarang kita tatap muka pakai video konferensi seperti ini, namanya sinkronus, ya. Tatap muka tapi beda tempat. Pak Guru di rumah Pak Guru, kalian di rumah kalian, ya. Itu sinkronus. Kalau kita tatap muka di ruang kelas, itu juga sinkronus. Hanya saja itu kelas, bukan kelas maya atau bukan kelas online, bukan kelas dalam jaringan, ya. Terus kalau yang media asinkronus itu kemarin Pak Guru menyampaikan file materi yang harus dipelajari melalui WA, itu termasuk asinkronus. Ke depan nanti Pak Guru mau bikin presensi secara daring atau secara online, sehingga nanti kalian mengisi presensi melalui online. Ya. Sehingga ini tugas kalian. Silakan kalau ada yang mau bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofonnya, ya. Silakan kalau ada yang mau menanyakan tentang itu, tugas dari pertemuan kita hari ini. Sudah paham semua ya berarti ya untuk tugasnya ya. Ya Pak. Mbak. Ya, sudah. Iya sudah. Untuk pertemuan kita hari ini bisa kita cukupkan atau masih ada yang mau Zoom kelas Zoom lagi? Nah, ada yang mau memberi masukan? Kalau sudah jelas tugasnya, ya silahkan bisa leave meeting atau meninggalkan meeting, sehingga kuota kalian tidak begitu tersedot. Mas Samsul? Halo, Mas Samsul? Gimana? Ada yang mau disampaikan? Halo? Ya. Kalau udah, kita akhiri. Ini Mas Muhammad tuh bagus, baru mencoba bergabung ini. Mas Muhammad tuh bagus. Halo, Mas Muhammad tuh bagus. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Tadi Iya Pak. ketinggalan ya. Ya intinya tugasnya yang di itu
di bab 2 yang mesin buku standar itu nanti dikerjakan ya. Iya, Pak. Terus nanti dikasih nama, kelas, nomor absen, terus di kertas aja tapi terus nanti difoto. Lah, fotonya nanti dikirim ke link yang nanti Pak Guru kirim ke Google Drive-nya Pak Guru nanti. Terus untuk yang Mas Apsis tadi yang baru bisa gabung tadi, mana Mas Apsis? Mas Apsis Gustamal kok nggak kelihatan. Tadi sudah mencoba. Nah ini Mas Apsis. Oh tadi apa namanya instalasi audionya belum selesai, sudah di apa namanya di skip atau di cancel, harusnya biar sampai selesai instalasi audionya. Termasuk Mas Usman juga untuk instalasi audionya tadi belum sempat selesai, tapi sudah apa namanya di skip atau di cancel, dibatalkan sehingga audionya tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan sebelum meninggalkan meeting kelas kita hari ini. Kertasnya pakai folio bisa, pakai HVS bisa. Ya. Terserah kalian mau pakainya apa. Karena bukunya kamu harus ke bengkel logam. Bukunya kan kemarin masih Pak Guru simpan di meja kerjanya Pak Guru. Ya nanti kalian pakai kertas folio bisa, kertas HVS bisa. Terus di foto. Kalau yang bisa menggunakan cam scanner ya atau scanner yang di HP itu kan ada, itu nanti filenya bisa lebih kecil dibandingkan foto. Kalau foto JPG itu kan biar gambarnya kelihatan bagus kan filenya juga besar. Bisa aja sampai 1 megabyte. Ya. Tapi kalau dalam bentuk PDF itu terkadang hanya 100 kilobyte aja, 1/10-nya dari file foto. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita Pak Guru tutup ya meetingnya ya, end meeting ya Pak Guru. Ya. Pak. Ya, Pak.